Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Kepala Desa Kawu, yang sama-sama kita hormati tokoh pemuda dan pemudi yang dihormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak sayang, kata pepatah. Jadi ada beberapa mungkin teman-teman kita yang sudah kenal, tapi mungkin banyak yang belum. Tiang niki harus sedaya rendayu tahu tenani kecil, sedaya harus kecil. Masih lah. Kebetulan tupuyung kau ketada lagu dimik suah tupuyung mong kembina lu penginding oleh batur-batur pemuda, oleh remaja masjid untuk menyampaikan sesuatu yang saya pikir masih belum siap dan belum mampu, tidak seperti para al-mukarram itu. Tapi apa yang saya miliki sebagai hajatan fastabiqul khairat semata. Jadi tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kita anggap wah, mari kita sama-sama saling menasehati. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sekalipun kita di bawah repuk semacam repuk ini, kalau kita kaji ayat ini tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, ini di dalam tafsirnya ini Allah mengatakan, tidak mengatakan engkau yang sebagai ahli ilmu, engkau sebagai sesepuh masyarakat, engkau sebagai tuan guru, kau ya bang nasihat nih. Lagu itu tadi saling menasihati. Itu luar biasanya bahasa Al-Quran. Kenapa demikian? Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tahu dengan searan salah kan lupa. Sehingga lamut nasihati si kanak terima, apalagi dengan ta'abing dan nasihat. Nah, atas dasar itulah saya memberanikan diri untuk semacam sama-sama kita akan berdiskusi sekarang. Selama ini saya memimpin sebuah diskusi, mungkin sudah 4 tahun berjalan, itu kita pakai kitab kuning. Dan itu lebih terarah, dan itu yang menurut saya lebih menarik karena lebih mendalam ketimbang tausiah umum. Itu hanya sepatah-sepatah, itu tidak nyambung lagi. Jadi penyampaian syariat Islam ini harus kafah, namanya menyeluruh, harus tenaun bikin lamun empak yang bikin bibi bikin long, harus tenaun, itu namanya kafah. Jangan sampai terpotong sepotong. Membuka pelongan, iya mun para nempak, padahal nempak tu arah sisi kara bini, mendekat bini ulaman doang, iya mun para nempak, edak elo nempak ulaman doang arah mati kan, seperti itu. Jadi pemahaman konsep tentang syariah Islam ini terputus putus. Di dalam hadis dikatakan, may yuridillahu khairan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang akan dikehendaki Allah suatu kebaikan, maka dia akan difakihkan, akan diberi pahaman tentang pelajaran agama. Ternyata ada perusahaan besar di Jepang, itu namanya Matsushita, yang terkenal sampai seluruh dunia. Kaedah manajemen dalam mengurus perusahaannya itu ternyata mengambil prinsip-prinsip agama di semua agama yang dia dikumpulkan.
Termasuk yang paling banyak diambil prinsip agamanya adalah Islam. Salah satunya adalah kejujuran. Makanya Matsusita begitu berkembang di dunia. Dari agama diambil. Bagaimana celakanya apabila ada anemria bita anane. Berdua mana buah di jujur benar deh. Sakit tangan. Padahal agama melandasi itu. Agama melandasi itu. Nah, aneh itu lain tuh masih perkenalan lagu ternyata sudah itu lain. Ayo iya baru dalam sifat pengajar apa distausiah kita lamun kayak apa istilah? Lamun tanpa kitab itu tuh lain aja. Sebenarnya lebih tereng elek dah. Tereng lagu tupuyung terbali nani jari. Itu nasib bagim terjaga kan tupuyung tahu nani. Tupuyung tetenak terdiskusi masih. Ya, baru rencana. Oke, sudah. Kalau semacam diskusi saya siap pastabikul khairat. Ya. Saya siap pastabikul khairat. Di TPK Batu Bangku sekali sebulan saya menyampaikan siap. Ada teman-teman pegawai negeri macam ini untuk Mataram macam sekali sebulan bedait. Oke, siap. Itu yang kita pakai kitab kuning. Dan ternyata pengaruhnya luar biasa. Oleh wujud jenang nyosok re lagu nani ke jenang Adam merona angan natian kan seperti itu. Ayo mutaharap misalnya agama sin menyinari hati yang lahir kemudian sikap itu stroke. Yang kedua asam lambung, yang ketiga mah. Ternyata diteliti itu tidak ada obatnya. Itu gejala daripada stres karena mobilitas sosialnya tinggi manusia. Kita batur berdua mobil solah mulai angan tutulazan. Tutulazan angan. Lalu tensi tai tensi. Kita batur berdua Honda solah mulai lain angan tensi yang tai. Mana tahu tensi ada angan mangan asam lambung lemah. Ternyata telah diteliti seperti itu, tidak ada obatnya. Ternyata obatnya di mana? Di agama. Makanya jangan heran perusahaan terkenal di Jepang namanya Matsushita itu mengambil konsep manajemennya dari agama dengan dua ternyata berprinsip-prinsip agama. Ayo gawi ya sehingga ada namanya sabar, cuma ninah itu semua ada di lagu dit milipat masih dit milipat muara ke cerita ya sekemeria ya arah kebun binatang mahal sintarupan siapa boleh masuk di sini 50.000 katanya edak dengan milita mungu muncul kebun binatang Tepetun tarif penjara 30.000 nin milih tamu masih dengan masyarakat. Tepetun jar 10.000 nin milih. Akhir tepe gratis. Bimbing tepe gratis aku ceritaan. Mau tepe nyugul terus karingan harimau terbuka lawang kan kebun binatang ini kan tempat wisata. Harimau macam-macam terlepas karingan. Ini menurut pada tamu. Di menuah tamu pada selapung di nau langan apa di sukul pada takut keceritian ya mau arak lawang seke lawang itu bertulis kercis 500.000 mau tidak mau hari dibayar menunda untuk akan sih harimau one itu tebing aparan bajal murah saya ketiup din milih tamu mana kita gratis lin milih mau nani mau tidak mau harus dia bayar 500.000 apa artinya ini sebuah kisah semacam anekdot yang sebenarnya tidak ada kejadian tapi itu ibarat
bahwa kita harus dipaksa. Begitu. Lamun tuah sakit, baanan majah sampai 500.000. Padahal tebaran misalnya nona si agama, sabar. Pacu-pacu tobat, pacu-pacu sembahyang. Lamun wah kejadian mau baanan macah beli. Iya sifat itu sebagai manusia agak lalai. Itulah. Itu sebabnya dikatakan al-insanu makhluk khata'i wan nisya. Itu. Jadi pada saling menasehati istilahnya, saling menasehati. Jadi aku lekuah perandir lebih tidak. Karena kandungan ayat tadi tawasabil haqqi wa tawasabis sabr. Ini ayat sangat luar biasa. Setiap kandungan ayat Al-Quran itu luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita kaji ayat pendek misalnya, innamal usri yusron, fa innamal usri yusron, innamal usri yusron, fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Kita mulai dari ayat yang kedua. Ini contoh supaya interest kita kepada Al-Quran ini, karena generasi kita sudah mulai menyeleweng dan melupakan Al-Quran ini. Ini ayat ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ayat ini menyuruh kita jangan nganggur. Sebenarnya berusaha terus. Kalau sudah selesai pekerjaan yang satu, lanjut ke pekerjaan yang lain. Ayat ini. Lagu betul baca ndik naon tetap perintah si nenek hingga wajah dengan Cina sugih. Ini kegiatan begoyang luar biasa. Dengan Cina ternyata gawe ayat Al-Quran. Membaca gawe ini. Lagu sindik man mam ilham seto. Dan man mam ilham. Ara Koh Hendra ran kenal ke Cina. Le renteng itu. Badaik ya. Ternyata memberikan tausiah, diskusi memakai ayat-ayat luar biasa. Yang saya herankan, kenapa dia orang ini tidak dikasih ilham petunjuk oleh Allah untuk masuk Islam, tapi dia memakai ayat Al-Quran. Ayat sebelum mengatakan innamal usri yusron, innamal usri yusron, innamal usri yusron. Oke, kita akan kaji ayat sedikit ini sebelum kita selesai. Coba lihat ayat ini. Dan nanti buktikan di dalam kehidupan kita ya. Fa inna ma'al usri yusron. Itu yang pertama. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian innama al usri yusron. Di ayat kedua ini dipakai lagi oleh Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kenapa Allah sampai 2 kali dia katakan itu? Ini tanda tanya besar. Kemudian di dalam ilmu bahasa Arab, mengapa pakai idna lagi? Itu maksudnya adalah at-taukid, menguatkan sesungguhnya katanya. Di setiap kesulitan itu ada kemudahan. Kalau orang menguasai bahasa Arab dia akan paham ini. Ternyata maksudnya adalah ketika mengatakan innamal, ara alif lam itu. Innamal usri. Itu makrifah menentaparan. Kesulitan itu sudah jelas, sudah ada dan sudah jelas karena ada alif lam di sana. Itu maksudnya ayat itu. Kemudian yusron itu nakira umum sifatnya. Dan itu artinya banyak. Yusron itu artinya kemudahan. Bahwa kita akan dikasih kesulitan oleh Allah itu satu kesulitan. Tapi akan dikasih kemudahan itu banyak. Bahkan 2 kali diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat itu. Lagi-lagi mengatakan inna ma'al usri yusron. Sehingga Rasulullah mengatakan
Layyaglibal usra yusra, ini katanya tidak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan dua kemudian ketika mentasrih ayat tadi itu. Jadi artinya apa? Jangan putus asa ketika ada kesulitan, satu kesulitan. Nanti di depannya itu ada kemudahan dan kemudahan. Yakinan ayat itu. Kita harus yakin ini ayat itu. Dan harus pegang ayat Al-Quran ini. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah mengatakan di dalam tafsir misalnya atau bari. Apa katanya? Idza jaa al-usri fil hujr faja al-yusr fil hujr fayukhrijuhu, katanya. Kalau seandainya kesulitan itu tamu leloang, misalnya nah iya, anggaplah lagu bal ya kesusahan untuk para nebal ya tamu leloang, mau datang searang kemudahan ya tamu milu tu leloang seto sugul kesusahan itu. Jadi di dalam satu lubang itu Rasulullah mengatakan bahwa tidak bisa menyatu kesusahan dengan kesulitan. Maka kesulitan itu akan hilang didorong oleh kemudahan. Tapi ketika kita betul-betul berusaha menghilangkan kesulitan itu. Iya, jar pengudut kesebenaran ayat Al-Quran ini. Adit seandik berkeluh kesah. Karena berkeluh kesah ini bahaya bagi kita. Itu namanya putus asa. Arak kancik girang berjamaah tuh Nia enggak gawen mabuk ngenam kembali lancar berezeki sih namun kata berjamaah susah bedir. Nah mulazwah ngeremon bahaya. Inilah orang yang putus asa. La tai asum rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diceritakan di dalam kitab Al-Mawa'is Al-Usburiyah begini. Arak dengan ndin pacul lalu sembayang. Aturan ndin girang lalu sembayang sunat kembali. Ini diceritakan dalam kitab ini. Dengan ada satu lagi orang ahli ibadah. Nah ya, ahli ibadah. Lagu dengan oleh nyepacuk lalu sembahyang sunat kembi biasa wah neh. Marah-marahin aja mereka itu wah sembahyang 5 waktu bawah kan. Lagu din wah putus dari rahmat Allah, selalu ingat Allah bahwa suatu saat saya akan dikasih nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun ahli ibadah ya sembahyang kuat, lagu din bawa cobaan mular putus asa. Begitu. Akhirnya pacu mau mati cerita. Yang kedua ya mau mati. Mau kembali saja nang aja iyalah sekadar menggawe perdoan doang. Iya suku tamu surga. Mau dia ya ahli ibadah lagu putus asa dari rahmat Allah ini. Tamu neraka mau kembali protes suku. Apa matama akan neraka padahal rajin kesembahyang. Lagu asekek side. Padahal di Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Putus asa engkau di dalam hidupnya. Padahal apa yang kena sembahyang, ada bisa dikira putus asa. Nah,